Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada yang terhormat Kang Ato selaku tuan rumah, mudah-mudahan sebab acara pada malam hari ini di kediamannya bisa membawa berkah, rahmat dan ridha Allah. Amin. Yang terhormat kepada ketua majelis, wakil dan jajaran kepengurusannya, mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terhormat kepada semua jamaah majelis, juga teman-teman atau adik-adik mahasiswa dari Unmul Samarinda yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir berkumpul bersama-sama dengan jamaah majelis Al-Asbah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kegiatan kita, yaitu kegiatan jamaah rutin mingguan majelis Al-Asfah yang diisi oleh jamaah pemuda Desa Mula Warman. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini bisa dicatat amal ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok insan yang paling mulia, yakni Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita panjatkan selama hidup di dunia kelak bisa diganti dengan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, untuk materi pada malam hari ini kita masih melanjutkan bab sodako dari kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya atau wasiat pilihan Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali, dan di mana materi pada malam hari ini menurut saya ini sangat bagus dan mungkin itu juga bisa dijadikan renungan untuk kita semua selaku umatnya Kanjeng Nabi. Di dalam wasiat ini Kanjeng Nabi berwasiat kepada sahabat Ali. Dan sekarang kita selaku umatnya, meski tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi di dunia atau belum ketemu dengan Kanjeng Nabi, tapi sebabnya kita berkumpul di Majelis Al-Asfah ini, kita bisa mendengarkan langsung wasiat Kanjeng Nabi yang bukan hanya kepada sahabat Ali, tapi untuk kita sendiri. Ya, gitu. Jadi di dalam sebelum materi dilanjut, kata guru saya, ketika kita membaca suatu kitab atau tulisan karangan siapa, berarti kita sedang bercengkrama atau berdialog langsung dengan yang tertulis di dalamnya. Kita di sini sedikit mendengarkan atau banyak ya, dari wasiatnya Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali, dan kita mengkaji pada malam hari ini berarti sama halnya kita sedang dinasehati sama Kanjeng Nabi, gitu ya. Ketika kita mau berbicara dengan Allah, ya minimal bacalah Al-Quran, berarti kita sedang berdialog dengan Gusti Allah, karena Al-Quran itu adalah firman Allah.
Ketika misalkan kita pengen berdialog dengan ulama sufi siapapun itu, misalkan ada Imam Ibnu Athaillah, kayak Imam Ghazali, maka bacalah kitab-kitabnya dan bacalah terjemahnya. Berarti seolah-olah kita sedang berdialog dengan bahasanya manusia mulia yang mengarang kitab itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi anggaplah bahwa kalau bisa yakini bahwa kita di majelis ini yang akan mendengarkan wasiat Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali, berarti kita ikut serta di dalamnya, ikut terwasiati. Supaya apa? Berarti kita itu menyadari bahwa dengan kita mengaji itu berarti kita langsung bercengkrama dengan para ulama, dengan pengarang kitab, dan siapa yang diterangkan dan dijelaskan di dalam kitab itu. Oke, langsung ke materi. Ya Aliyu, wahai sahabat Ali, isna, lakukanlah olehmu atau kerjakanlah olehmu al-ma'rufa, kebaikan. Walau ma'asuflati, walau hanya atau walau masih disertai suflah atau dalam arti bodoh. Jadi Kanjeng Nabi berwasiat kepada sahabat Ali dan juga kepada kita semua, kerjakanlah kebaikan walau masih disertai kebodohan. Jadi ketika kita mengerjakan kebaikan itu walaupun masih disertai kebodohan, tetap dikerjakan. Nah, terus di sini ditanyakan sama sahabat Ali, qala Aliyu wa masufla ya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi bertanya, kenapa Kanjeng Nabi wasiat kepada saya, kata sahabat Ali, kok seperti itu? Bertanya-tanya, yang dimaksud sufla, yang dimaksud bodoh itu bodoh yang seperti apa? Bukan bodoh karena tidak kuliah, bukan bodoh karena tidak bisa matematika, bukan bodoh karena kita lemah bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang dimaksud bodoh, kata Kanjeng Nabi, adalah dijawab qala, jawab Kanjeng Nabi, alladzi idza wu'idha lam yatta'id wa idza zujira lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma qila lahu. Jadi ada 3 bodoh yang dimaksud, kata Kanjeng Nabi di sini ada 3. Yang pertama, orang yang ketika dikasih nasihat, dikasih mau'idhah, dikasih arahan baik, lam yatta'id, orang itu tidak menerima mau'idhah itu. Anggaplah kita jamaah majlis diarahkan kebaikan. Salah satu contohnya gini, orang Islam kok masa nggak sholat, gitu ya. Muslim kok nggak sholat, tapi pengen masuk surga. Kan jauh daripada target kita itu. Sedangkan untuk masuk surga itu hati harus bersih, perilaku harus baik, dan semua secara lahir dan batin itu harus beres. Perintah Allah dilaksanakan, larangannya kita tinggalkan, barulah ada harapan surga. Itu pun kalau dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juga banyak orang ahli ibadah tapi ujung-ujungnya su'ul khotimah, masuk neraka. Banyak orang ahli maksiat tapi husnul khotimah di akhir hayatnya. Karena apa? Di sisa hidupnya ternyata dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, sehingga langsung bertaubat secara nasuha yang sebenar-benarnya,
akhirnya masuk surga. Kan ada seumur hidup melacur, kan pernah mungkin dengar ceritanya ya. Begitu di hutan tahu ada anjing kehausan, terus dikasih air minum, kasihkan ke anjing yang sedang kehausan hampir mati itu. Nah, karena dari keikhlasan dan ketulusan pelacur tersebut untuk memberi minum kepada anjing, padahal secara hukum anjing itu adalah najis mughaladzah yang harus dijauhi, tapi bukan berarti kita caci maki dan lain sebagainya, itu tetap makhluk Allah. Karena sebab itulah ketulusan seorang pelacur memberi minum kepada anjing yang bisa menyebabkan ridho Allah itu turun sehingga bisa masuk surga. Nah itu ya. Jadi orang yang dikasih arahan bagus, dimauidhoi atau dapat mauidho atau dikasih nasihat tapi tidak menerima nasihat baik itu, maka itu termasuk orang bodoh, katakan Nabi. Misalkan contoh ya, tadi kan nggak sholat, orang Islam nggak sholat pengen masuk surga, yang masuk surga ya KTP-nya saja kan gitu, orangnya nggak masuk karena yang Islam KTP-nya, orangnya nggak Islam karena nggak sholat dan lain-lain. Misalkan saya contohkan dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang hadir pada malam hari ini yang menjadi tamu kehormatan di Majelis Al-Asfa. Misalkan melakukan kesalahan, di mana kesalahan tersebut itu adalah termasuk larangannya Allah. Ada teman kita yang mengingatkan, kalau bahasanya mau'idhah itu berarti sesuai dengan yang diarahkan di Al-Quran atau firman Tuhan. Mau'idhah hasanah, disampaikan dengan bijak, diingatkan dengan baik, tanpa menyinggung, tanpa menyakiti, bahwa kata temennya, misalkan saya sebut Mas Ferry ya, Mas Ferry, kok sampean nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Terus dijelaskan, nggak tahu saya kalau sholat itu ternyata adalah hal yang akan menjadi jembatan atau keselamatan kita di akhirat. Nah terus gimana? Nasihati. Ternyata Kang Ferry ini nggak mau. Wah, ya sekarang mah menikmati masa muda, nanti kalau sudah tua baru taubat. Ternyata belum taubat, ketabrak kereta, mati, jadinya su'ul khotimah. Itu contoh ya. Berarti ketika diarahkan dengan kebaikan, entah itu firman Tuhan, entah itu ajaran Kanjeng Nabi, pokoknya nggak diterima, itu berarti kata Kanjeng Nabi orang bodoh. Orang bodoh yang kedua, wa idza zujiro lam yanzajir, ketika dicegah atau ketika dilarang, ketika diperingati agar tidak mengerjakan perbuatan dosa, lam yanzajir, itu pun tidak diindahkan. Ya, misalkan mohon maaf, seperti anak muda yang sekarang itu kan banyak yang sebenarnya kayak mabuk-mabukan, itu tuh ikut-ikutan aslinya, atau mungkin ada broken home dan lain sebagainya, salah pergaulan. Ya, inisiatif. Mabuk kok inisiatif. Ya, diingatkan, ngapain mabuk? Satu kali mabuk itu bisa merusak 1 juta sel saraf otak, misalkan gitu ya. Nanti kalau biasanya orang mabuk itu jelas wataknya agak keras, kalau tidak dapat hidayah, orangnya lebih berani melawan orang tua dan lain sebagainya. Dinasehati, jangan, itu dosa misalkan gitu ya, nggak boleh seperti itu. Malah ngomong apa? Kalau mau ceramah sana di masjid, nah, kan biasanya gitu ya.
TV gitu. Kalau mau khutbah jangan di sini, di masjid dan lain sebagainya. Tidak diindahkan, tetap dikerjakan perbuatan dosa itu berarti orang bodoh. Itu kan Kanjeng Nabi. Terus yang ketiga, wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Nah, ini yang paling egois. Orang tersebut tidak peduli apa yang diucapkan kepada orang lain. Entah itu menyakiti, entah itu menyinggung, entah itu membuat luka hati yang mendengarkan, itu nggak peduli. Pokoknya aku mau ngomong gini. Ternyata sebab dari ucapan itu orang lain banyak yang sakit hati. Sebab dari keputusannya banyak yang dirugikan. Sebab dari kebijakannya banyak yang menanggung akibat yang tidak baik. Itu tuh nggak peduli apa yang diucapkan, itu terserah. Pokoknya saya mau bilang begini, orang lain mau pikirannya seperti apa, mau perasaannya seperti apa, bukan urusan saya. Nah, apa yang diucapkan itu tidak peduli, mau nyakiti orang apa enggak. Dan wa maqilalahu, apa yang orang katakan kepadanya ya tidak peduli juga. Ngomong apa? Kalau sama saya nggak usah ngomong, nggak usah macam-macam. Saya yang berkuasa di sini, saya yang berpengaruh di sini, saya yang ditokohkan di sini. Udah, kamu tuh anak baru kemarin sore ngomong apa? Nah itu. Jadi ada 3 atau dijelaskan di sini itu orang yang suplah. Yang pertama, ketika dikasih mau'idhah, orang itu tidak mengindahkan atau tidak menerima mau'idhah atau kebaikan yang disampaikan. Yang kedua, ketika dilarang, dicegah, diperingati untuk berbuat dosa, tapi ternyata tidak diindahkan. Yang ketiga, tidak peduli apa yang diucapkan kepada orang lain dan apa yang orang lain katakan kepadanya. Tapi dari Kanjeng Nabi di sini, orang yang seperti itu masih dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Tak apa-apa, walaupun kita belum sholat, tahu bahwa ada kebaikan yang memang perlu disampaikan, sampaikan. Masalah sholat kita, mudah-mudahan dengan menyampaikan kebaikan kepada orang lain, Allah memberikan hidayah dari apa yang kita sampaikan kebaikan itu, sebab yang tadi kita kerjakan. Ya, atau misalkan kita dinasehati susah, tapi tahu tentang hukum Allah, sampaikan. Berarti kita mengarah kepada surah apa? Wal asri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling berwasiatlah kamu sekalian tentang kebenaran, kebaikan, wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiatlah kamu tentang kesabaran. Itu berarti apapun bentuk orangnya, apapun kelakuannya, Kanjeng Nabi masih menganjurkan umatnya untuk berbuat kebaikan. Nah ini kan anggaplah ini biasanya sering dilakukan oleh para ulama atau ustadz-ustadz zaman dulu. Oh ini Kang Andar ini suruh khutbah di masjid, karena Kang Andar ini alumni dari Kairo, Mesir misalnya. Alhamdulillah. Ya. Dari Mesir ya. Dari Mesir. Nah ternyata Kang Andar ini, wah, saya ini masih punya sikap yang kurang bagus. Kalau saya memberikan mau'idhah, sementara saya aja ucapan masih belum sopan, ibadah kayaknya masih belum sempurna, ilmu masih belum seberapa. Wah saya nggak bisa kalau disuruh khutbah. Jangan, yang lain aja.
Oh ya sudah, Kang Sugiono besok khutbah ya, alumni dari Yaman misalkan gitu ya. Ternyata Kang Sugi pun tidak mau. Wah, saya masih punya kekurangan, merendah, ya, rendah hati. Kayaknya ketika saya menyampaikan masalah ilmu ini, ada yang masih belum bisa saya kerjakan. Jangan, saya masih belum mampu. Akhirnya lempar lagi, merendah seperti itu semua, karena merasa belum benar dirinya. Akhirnya, ya ini, ditangkal sama Kanjeng Nabi. Sebejat apapun orang, ketika memang ditunjuk oleh orang banyak, dipercaya, maka harus maju, sampaikan. Jadi nggak ada istilah, wah saya belum mampu, wah saya belum bisa, saya masih muda, wah macam-macam alasannya. Justru malah itu kata Kanjeng Nabi, kalau seperti itu terus siapa yang mau menasehati umat? Siapa yang mau khutbah di masjid? Kalau kita berpacu kepada harus sempurna dulu perilaku kita, maka nanti nggak ada yang mengarahkan umat nanti. Itu zaman dulu. Nah ternyata kan ditangkal sama Kanjeng Nabi. Jangankan orang yang ngerti, kalau masih punya kekurangan sedikit, itu manusia, nggak ada yang sempurna. Yang bejat pun harus menyampaikan kebaikan. Maka disitulah di majelis nilai dasar yang saya buat, menyampaikan kebaikan dimanapun kita berada, kurang lebih seperti itu. Karena itu mudah-mudahan sebab dari kebaikan yang kita sampaikan, yang kita laksanakan, itu menjadi penyebab turun rahmat dan ridho Allah. Kayak contohnya tadi kan, pelacur bisa masuk surga karena apa? Memberi minum seekor anjing, tapi dengan ketulusan hati. Ternyata itu yang membuat pelacur itu langsung diterima taubatnya, mati meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu zaman dulu ya. Zaman dulu biasanya kan gini, misalkan mau sholat nih, pernah nggak teman-teman atau sahabat majelis, kalau ada mahasiswa melihat ustadz dengan ustadz, atau ulama dengan ulama, kiai dengan kiai, ketika kedatangan tamu, wah, kumpul semua nih para ustadz, pas jamaah sholat, misalkan sholat maghrib atau sholat isya, monggo ustadz dengan mau, oh pak sampean aja, oh jangan saya ya, sampai begitu kan. Nah itu kalau misalkan nggak ada yang ngalah, nah, kata orang bodoh yang nggak bisa baca Quran, ya sudah Pak Kiai, saya aja yang imami. Nah, kan nanti bahasanya seperti itu, tapi kan harus ada yang mengalah. Nah, itu kan sebenarnya sebagian dari adab menghormati antar ulama. Tapi ujung-ujungnya kan harus ada yang mengalah, maju. Itu bukan berarti paling pintar sendiri, itu ya. Tapi kalau sekarang orang yang bukan bidangnya, yang bukan fannya, yang bukan ahlinya, pengen maju di depan. Jadi ini nggak berlaku kalau zaman sekarang. Itu banyak. Misalkan sebenarnya belum layak menjadi pendakwah, hanya bermodalkan sedikit, akhirnya jadi penceramah, padahal masih banyak kekurangan dan lain sebagainya. Atau misalkan masalah hukum ini harusnya diserahkan kepada yang ahlinya, kepada ustadz, kiai yang membidangi dalam hukum itu. Nah ini misalkan masyarakat biasa yang merasa dituakan, ditokohkan, tidak memahami akan hal itu, tapi ikut berkomentar, memutuskan, wah ini begini, soalnya nanti begini, nggak usah kayak gitu. Padahal ini ranahnya ke hukum. Maka kita dalam berorganisasi, bermasyarakat, kita harus bisa memetakan yang kita bicarakan ini tentang kebijaksanaan, tentang keputusan orang banyak, apa tentang hukum, atau tentang undang-undang, atau tentang bagaimana. Itu harus bisa dibedakan. Ketika yang dibicarakan itu tentang kebijaksanaan,
maka ambillah keputusan dari orang yang dituakan dan bagus sikap dan perilakunya. Kalaupun itu baik maka diambil. Pun juga kita nggak boleh egois ketika kebaikan itu datangnya dari orang nggak sholat, tukang minum, tukang zina, tapi yang disampaikan tuh bagus, makanya harus diikuti. Undur makola wala tandur man kola, bahasanya gitu. Lihatlah apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Biasanya kita kan yang dilihat, wah orang nggak sholat, orang nggak pernah ke pesantren, nggak pernah kok ngomongnya begitu kayak sok tahu. Kalau benar ya diambil. Tapi ketika misalkan yang ngomong orang pernah mondok, orang anggaplah kiai, ustadz dan lain sebagainya, ternyata yang disampaikan tuh salah, nggak bagus, ya jangan diikuti, kan gitu. Jadi kita sebagai umat Nabi ini harus apa ya? Keputusan yang kita ambil itu yang paling benar. Benar menurut sendiri, benar menurut orang banyak, benar menurut hukum syariat, aturan Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka ketika saya dalam bermasyarakat di sini, ketika ditanya, Pak Ustadz, sampai gini-gini melu siapa? Melu siapa yang benar? Gitu, enak jawabnya. Saya nggak ikut A, B, C, D, pokoknya yang benar. Siapapun orangnya, dari mana kalangannya, apapun sukunya, saya ikutin. Tapi kalau yang salah, sekalipun itu terucap dari ulama, kiai, ustadz dan sebagainya, menurut syariat atau menurut agama itu salah, ya tidak saya ambil, kayak gitu. Jadi kita ambil yang baik-baiknya, buang yang buruknya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya Kanjeng Nabi berwasiat kepada sahabat Ali dan kepada kita semua, sampaikan kebaikan, kerjakan kebaikan, walaupun hati kita masih disertai kebodohan ataupun suflah. Bodoh yang dimaksud kata Kanjeng Nabi di sini ada 3. Yang pertama, ketika dikasih mau'idhah maka tidak menerima mau'idhah yang disampaikan kepadanya. Dan ketika ditegur pada saat berbuat ketidakbaikan, berbuat dosa, maka diabaikan. Nggak usah ngomong macam-macam, gitu. Terus yang terakhir, yang agak egoisnya ini, dia tidak peduli ucapannya, kebijakannya, keputusannya, pandangannya, sudut pandangnya, ataupun apa bahasa mahasiswa itu, ya pokoknya mindset ya, apa yang disampaikan itu intinya nggak pas, merugikan orang, itu tidak peduli, mau menyakiti, mau apa, pokoknya saya mau begini gitu. Padahal misalkan ini ranahnya organisasi, ranahnya perkumpulan, ada strukturnya. Ketika memang sudah disepakati orang banyak A, maka kita nggak boleh membuat kebijakan B dan harus diikuti, itu nggak boleh. Terus yang apa tadi ya, tidak peduli apa yang diucapkannya dan tidak peduli apa yang orang lain katakan kepada orang tersebut. Intinya wis harapan diomong apa nggak mau terima, intinya egois. Nah tapi Kanjeng Nabi yang semacam itu, bodoh yang semacam itu masih disuruh untuk melakukan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Siapa tahu dengan sebab itu kita mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rendah hati, tidak pemarah, tidak tersinggungan, tidak punya penyakit iri, dengki dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan di hati kita ada penyakit hati sedikit pun, walaupun hanya sebiji sawi, itu tidak akan menyelamatkan hidupnya di akhirat, tetap akan masuk neraka. Jadi
perlu diingat lagi bahwa para walinya Allah, para ulamanya Allah bisa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah itu bukan karena dilihat dari ibadahnya, tapi dilihat dari kedermawanan hatinya atau kelomanan hatinya. Iri, dengki, ria, sombong dan lain sebagainya itu nggak ada. Berprasangka buruk dan lain sebagainya itu nggak ada. Karena dari itu ahli ibadah masih membicarakan orang lain, gosip, iri, dengki dan lain sebagainya, maka rahmat dan ridho Allah tidak akan didapat. Walaupun dia seorang ulama menurut masyarakat, walaupun dia seorang ustadz menurut warganya, itu bukan itu ya. Itu saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang senantiasa mendapatkan rahmat, ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini bisa menambah pengetahuan. Bila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, PR. Karena sekolah ada PR juga ya. Itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.